Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah, serta tidak lupa bahwa waktu luang adalah juga kenikmatan. Karena Rasulullah mengatakan kenikmatan itu ketika seseorang diberikan sehat dan juga diberikan waktu luang, maka dengan dua kenikmatan itu dia dikatakan nikmat. Karena apa? Punya dua-duanya. Banyak orang yang sehat tapi tidak punya waktu luang. Sebaliknya banyak orang yang punya banyak waktu luang tapi badannya tidak sehat. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah dua kenikmatan itu, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita ini senantiasa ditolong oleh Allah untuk menjalankan kebaikan. Jadi sesungguhnya ketika kita mampu hadir di majelis ini, melaksanakan ibadah sholat subuh, melaksanakan perintah-perintah Allah, bukan kita yang hebat sesungguhnya, tetapi yang hebat adalah ketika Allah senantiasa memberikan kita pertolongan agar kita selalu berada di jalan yang telah dituntunkannya kepada kita. Baiklah jamaah sekalian, melanjutkan pembicaraan kita tentang bab munafik. Kebetulan kita ini sebelumnya membahas tentang beberapa kondisi hati manusia, dan kebetulan sudah kita bahas hati orang mukmin, hati orang kafir, dan hatinya orang munafik. Tetapi pada kesempatan ini ketika kita membahas tentang hati orang munafik, lebih banyak materi yang perlu dibahas, yang perlu disampaikan. Jadi ini adalah masih serial pembahasan kita yang terdahulu. Nah, pada kesempatan pagi ini, setelah kemarin kita sudah membahas apa itu kemunafikan dan bagaimana ciri-ciri orang munafik, maka pada kesempatan pagi ini kita akan membahas munafik itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah munafik amal, munafik amali, dan munafik yang kedua adalah munafik i'tiqadi, munafik dalam hal keyakinan. Kalau munafik amali, munafik yang tidak mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam, ya. Kalau munafik i'tiqad, munafik yang berhubungan dengan keyakinan, maka jenis munafik yang kedua ini mampu mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Bahkan dicap oleh Allah sebagai orang-orang yang telah mendustai agama ini. Nah, secara umum munafik amali sering kita membaca, mendengar, secara umum itu tandanya ada tiga. Kalau Rasulullah mengatakan tanda-tanda orang munafik itu ada tiga secara umum, ya. Kalau bicara suka bohong, kalau berjanji sering mengingkari, ya. Kemudian kalau diberikan amanah, kepercayaan, dia mengkhianati. Nah, ketiga hal ini sebenarnya karakter seorang muslim. Kalau memang dia benar-benar seorang muslim, dia tidak mungkin akan berbohong. Kalau memang dia benar-benar seorang muslim mukmin, dia akan senantiasa menepati janji dan mempertahankan amanah yang diberikan. Jadi dia itu melakukan dengan tuntas. Makanya muslim itu harus jujur, ya. Karena apa? Rasulullah banyak menyampaikan tentang hal kejujuran, ya. Kemudian menepati janji. Kemudian amanah, ya.
Sebagai contoh misalnya dulu ketika Rasulullah itu masih muda, masih kira-kira umur 25, ya, masih muda, belum menjadi seorang nabi dan rasul. Rasul itu berdagang. Suatu ketika dia didatangi oleh orang musyrik, sudah dibayar dagangannya, tunggu ya, tolong kamu jaga barang dagangan ini yang sudah aku beli, kan sudah dilunasi. Aku mau tawaf dulu, jadi orang musyrik tapi tawaf. Nah orang yang sudah membeli dagangannya Nabi ini, ternyata setelah tawaf dia pulang. Ya, pulang lupa dia telah membeli barang dagangan dari Kanjeng Nabi. Sampai 3 hari baru kemudian dia teringat, terus kembali lagi. Ternyata dia kembali ke tempatnya Nabi jualan, Kanjeng Nabi masih ada di situ. Loh, kenapa engkau masih di sini? Terus Nabi mengatakan, Anda kan sudah membeli barangan dagangan saya, dan Anda pun sudah meminta kepada saya untuk menjaga barang dagangan yang sudah Anda beli ini, ya maka saya jaga. Bahkan Nabi ini diriwayatkan berdiri di tempat itu menunggu si empunya yang punya barang ini sampai 3 hari. Bayangkan, ini contoh bagaimana karakter seorang muslim itu menjalankan amanat. Nah kadang-kadang kita ini Pak, sering dicurhati seseorang, pokoknya tak wanti-wanti ya, ojo sampai dicerita-cerita aku berjanji gak akan cerita ke siapa-siapa. Ternyata nyampe rumah, sang istri cerita ke suaminya, hei mas, tak ceritani yo, aku mau diceritani. Pak isyaratnya sampean ojo ngondo-ngondo. Ini salah sebentuk tidak menjalankan amanat. Maka kalau ada penyakit seperti ini, itu namanya sudah jatuh ke dalam perbuatan nifak, dan pelakunya namanya munafik. Tapi munafiknya adalah munafik amali. Nah, dari ketiga contoh ini ada tambahan. Satu, yaitu apabila dia berperkara, ya, apabila ini berurusan dengan seseorang, selalu bermain curang. Contoh misalnya yang sering kita lihat di pengadilan ya, sudah jadi tersangka, sudah dinyatakan bersalah, hal-hal memberatkan dia, tapi dia itu berusaha bagaimana hukumannya ringan. Ya kadang-kadang melobi, ya, melobi jaksa lewat pengacara, melobi hakim agar vonisnya dikurangi. Dan ini sudah sering kita lihat berita-berita tentang hal itu. Oleh karena itu, kalau seseorang ini menjalankan semuanya, dia berkata jujur, ya, kemudian menepati janji, terus kemudian menjalankan amanah yang diberikan, maka Rasulullah SAW itu mendapatkan gelar as-sodikul amin, orang yang dapat dipercaya dan yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tentang khianat ini, menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah engkau mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat ke-27. Kemudian tanda munafik amali yang lain adalah dia itu malas beribadah, Pak. Malas beribadah. Dan kalaupun dia beribadah, ya seakan-akan itu beribadah tetapi hatinya kosong, tidak ada iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang seperti ini, orang-orang munafik, di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah tahu sesungguhnya mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Apabila mereka sholat, kata Allah, mereka melakukan sholat itu dengan malas, dengan upaya apa? Untuk riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya mereka ini dikategorikan oleh Rasulullah, orang itu salah satunya, orang munafik itu sholat ketika sholat subuh dan sholat asar. Dalam riwayat yang lain disebutkan kalau dia munafiknya tulen,
dia malas sholat subuh dan sholat isya. Nah, kemudian ciri munafik amali adalah dengki. Nggak senang melihat orang itu bahagia, nggak senang melihat orang itu dapat nikmat ya. Hatinya itu panas ya. Kayak kisahnya sinetron tukang bubur naik haji ya. Karena Haji Sulam mendapatkan nikmat ya. Karena dia sebagai tukang bubur haji, dia dapat hadiah undian, sehingga dengan hadiah itu dia berangkat haji bersama keluarganya. Maka ada seseorang yang ditokohkan di situ, hatinya panas, merasa tersaingi. Ini namanya dengki ya. Maka berbagai upaya dilakukan agar menjelekkan si Haji Sulam itu. Tetapi di satu sisi Haji Sulam ya selalu senantiasa bertawakal kepada Allah, bersyukur. Akhirnya semakin lama ditampakkan nikmatnya. Ini cerita sinetron, Pak. Tapi biasanya ada dalam kehidupan nyata ya. Oleh karena itu dengki itu adalah penyakit di dalam hati yang orang lain tidak bisa mengetahui. Yang tahu hanya Allah. Makanya di surat Muhammad di ayat yang ke-29 Allah itu mengatakan, apakah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Jadi kedengkian nanti di akhirat itu akan disibakkan, akan ditampakkan oleh Allah. Kemudian ciri munafik amali ya, berikutnya adalah dia itu kikir, medit, pelit ya. Terutama jika harus mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Karena apa? Karakter orang munafik itu begitu, nggak mau mengeluarkan hartanya, apalagi untuk kepentingan akhirat. Bahkan kadang-kadang untuk dirinya sendiri pun dia kikir, dia medit, Pak, pelit. Dan ini sering terjadi. Saya dulu pernah pengalaman kerja di rumah sakit itu, melihat ada pasien sakit, terus kemudian ya padahal untuk dirinya sendiri, untuk kesembuhannya, dikasih obat mahal nggak mau, mending nyari obat yang murah karena eman katanya gitu. Bayangkan, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja dia medit, kikir dan sebagainya. Oleh karena itu Allah mengatakan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya, mereka itu sama, menyuruh kamu untuk berbuat munkar dan mencegah perbuatan ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangan mereka. Maksudnya menggenggamkan tangan mereka itu apa? Kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Itu adalah munafik amali. Sedangkan berikutnya yang munafik itikad, munafik yang berhubungan dengan keyakinan ini, di mana orang-orang yang mempunyai penyakit hatinya, munafik di dalam keyakinan, itu dengan keyakinannya yang batin itu mampu mengeluarkan dia dari Islam. Jadi hukumnya orang-orang munafik ini seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, kalau dia sholat itu ya tidak boleh disolati, ya, tidak boleh didoakan, karena mereka kedudukannya sama dengan orang kafir, walaupun dia itu ikut sholat sama kita. Makanya seperti kisah Abdullah bin Ubay bin Salul sampai Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 84. Ini contoh. Nah, orang-orang munafik itikad ini, munafik di dalam keyakinan hatinya, dia itu di samping dianggap sebagai orang-orang yang kafir, dia itu nanti ketika di dalam kehidupan neraka diberikan tempat yang paling bawah. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan dapat seorang pun menolong mereka. Jadi kalau surga itu punya tingkatan, maka neraka pun juga punya tingkatan. Tingkatan neraka yang paling atas itu dihuni oleh orang-orang mukmin, ya. Orang mukmin ini berdosa, tetapi dosanya tidak mengandung kesyirikan dan dosanya tidak mengandung kemusyrikan. Untuk menebus kesalahannya, jadi dia dihukum dimasukkan ke neraka sampai berapa tahun. Misalnya kalau berzina itu kan hadisnya kan setara dengan siksaan di neraka selama 80 tahun.
Kalau dia berzina selama 1 kali, maka siksaannya ya menghabiskan hukumannya sampai 80 tahun di dalam neraka. Tetapi dia sholat, dia seperti yang lain mukmin, cuma dia melakukan perbuatan dosa. Setelah masa hukumannya selesai, dia dientaskan dari neraka dimasukkan surga. Bagaimana cara mengenalinya? Seperti yang pernah saya sampaikan dulu ketika bahas syafaat ya. Orang-orang yang pernah sholat Pak, sujud ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya, mereka diberikan syafaat oleh Allah, wajahnya bercahaya. Jadi nanti malaikat yang akan mengambil orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka kan gosong semua kan, dibakar oleh api neraka. Yang enggak gosong cuma wajahnya. Makanya dikenali dari wajahnya, akhirnya Pak dientas mereka, diberisikan, dimandikan, langsung disucikan lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Itu tingkatan yang paling atas dari neraka. Yang tengah-tengah yaitu orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu posisi di dalam neraka itu posisi tengah. Dan posisi yang paling bawah, kalau menurut ayat ini, surat An-Nisa ayat 145 adalah yaitu orang-orang munafik. Orang munafik diletakkan paling bawah, posisinya di neraka oleh Allah, di keraknya neraka. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, kata Imam Ibnu Abbas, di samping dia dimasukkan dalam kerak neraka yang paling bawah, ditutup supaya enggak ada seorang yang bisa menolong. Katanya Allah, wala tanjidalahum nasira. Sungguh tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Jadi yang kekal di neraka itu tidak hanya orang kafir, tidak hanya orang musyrik, tapi juga orang munafik. Munafik yang itikad, yang di dalam hatinya ada keyakinan. Makanya sama-sama Imam Ibnu Abbas itu pernah menyatakan, inilah dasarnya balasan bagi orang-orang munafik. Karena Rasulullah SAW itu pernah menggambarkan dasarnya neraka ya. Ketika beliau itu pernah duduk-duduk bersama para sahabat itu, terdengar suara yang menggelegar duar gitu. Lalu Rasulullah tanya kepada sahabat, kalian dengar apa enggak apa itu tadi suaranya? Enggak tahu ya Rasul. Rasul mengatakan itu adalah bunyi batu yang dijatuhkan oleh Allah yang telah jatuh di dasar neraka. Setelah 70 tahun batu itu dijatuhkan, baru menyentuh dasarnya api neraka. Bayangkan betapa dalamnya dasar neraka ini bagi orang-orang munafik. Yang jadi pertanyaan, loh kenapa orang munafik itikad, munafik dalam keyakinan, kok sedasar itu hukumannya? Karena mereka ini menyimpan kejahatannya di dalam hatinya dan pikirannya, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu pernah merangkum bagaimana Allah itu menyebut orang munafik sebanyak 47 kali di dalam Al-Quran. Dan ketika menyebut kata munafik itu selalu digandengkan dengan apa? Kejahatan di dalam hati dan pikirannya. Oleh karena itu hati itu penting dan kita itu perlu menjaga hati. Kalau sampai hati ini rusak, maka dapat dipastikan seluruh amalan-amalan ibadah itu akan rusak. Dan banyak loh di antara kita mungkin dan para sahabat dulu itu banyak yang sudah masuk dalam munafik itikad, munafik keyakinan ini. Dan Nabi pun tahu nama-nama mereka, tapi tidak mau menyebutkan satu persatu. Cuman pernah Nabi itu berpesan kepada Umar bin Khattab, lihat aja nanti kalau misalnya ada sahabat yang meninggal, lalu Hudzaifah ibnul Yaman tidak mau mensolatinya, maka dia adalah orang munafik. Tapi Nabi tidak mau menyebutkan nama-namanya. Makanya Umar itu khawatir dia termasuk salah seorang yang masuk dalam kategori orang munafik. Dan Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, siapa saja sahabat-sahabat yang manusia di kala itu yang jatuh dalam kemunafikan, ini orangnya, tapi kamu jangan pernah kasih tahu mereka, rahasia untuk kamu. Nah, tapi kembali kepada pembahasan yang dulu pernah kita awali waktu bahas munafik ya. Nabi itu gak gampang memvonis, Pak. Kalau dulu kita membahas jangan mudah memvonis seseorang itu munafik ya. Nabi itu tahu sahabat itu munafik, tapi Nabi itu tidak pernah memvonis, oh kamu itu munafik, tidak pernah di depan orang. Bahkan menyebutkan nama-namanya Nabi tidak pernah, merahasiakannya. Bahkan para sahabat pun tahu
beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kemunafikan diturunkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat itu tahu, tapi Abdullah bin Ubay bin Salul pun itu tidak diberikan vonis munafik oleh Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui ya, dulu itu Umar bin Khattab itu sempat usul kepada Rasulullah, gimana kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu dibunuh saja? Dia itu sudah banyak mengganggu, memberikan gangguan-gangguan kepada perjuangan umat Islam pada waktu itu. Sampai akhirnya rencana ini pun terdengar oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bernama Abdullah bin Ubay, sampai datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk membuktikan iman saya ini, gimana kalau yang membunuh ayah saya, biar saya saja yang memenggal kepala ayah saya. Supaya apa? Kalau nanti ayah saya dibunuh oleh orang lain, itu saya tidak dendam kepadanya. Biarkan tugas membunuh itu untuk ayah saya, biar saya aja yang melakukan. Bayangkan, karena anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ini seorang sahabat. Lalu Rasul mengatakan, nanti gimana kata orang, masa Muhammad kok membunuh sahabatnya sendiri? Bayangkan, selembut hatinya begitu beliau kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan perlu diketahui, gangguan yang diberikan oleh orang-orang munafik itikad ini begitu luar biasa ya. Bahkan berita kecil pun bisa menjadi viral, bisa menjadi besar, ya karena apa? Mereka itu bisa mengolah berita. Sebagai contoh misalnya ketika perang Azab kalau nggak salah ya, Rasulullah itu kan setiap peperangan itu kan mengajak istrinya diundi dulu. Nah setelah diundi pada waktu itu peperangan itu istrinya yang ikut adalah Bunda Aisyah. Ketika perang sudah usai, akan pulang kembali ke Madinah, ya, berombongan. Nah, Ibunda Aisyah ini ditandu, Pak, didakan tandu. Lalu kemudian ketika rombongan itu berhenti, Ibunda Aisyah itu menyadari, meraba kalungnya kok tidak ada. Akhirnya apa? Beliau itu turun dari tandu itu mencari kalungnya, mungkin jatuh. Nah, ternyata Nabi itu posisinya di depan tidak tahu. Kalau Ibunda Aisyah turun, akhirnya apa? Memberi tanda supaya melanjutkan perjalanan. Dan tandunya itu tetap diangkat. Nah yang mengangkat tandu ini juga nggak tahu kalau Ibunda Aisyah turun. Kenapa? Karena orangnya badannya ringan, posturnya kecil, makanya nggak tahu. Ini sudah turun dari tandu mana nggak tahu. Nah akhirnya Ibunda Aisyah pun ketinggalan rombongan. Dia ketinggalan sendirian di situ. Kebetulan menurut riwayat ini kejadiannya agak malam ya, gelap. Dan akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal yang ditugaskan untuk pulang terakhir, untuk mengawasi, untuk membersihkan sisa-sisa itu. Ternyata mendapati Ibunda Aisyah, lalu kemudian dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalimat istirja. Ketika mendapati Ibunda Aisyah di situ, ketinggalan rombongan, akhirnya dia memberikan isyarat kepada Ibunda Aisyah untuk menaiki untanya. Lalu kemudian mereka berdua pun berjalan sampai ke kota Madinah. Nah, karakter mukmin itu kan tidak ingin memperpanjang masalah. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, oh tadi saya kalungnya hilang, saya cari sudah ketemu tapi saya ketinggalan rombongan. Tetapi coba orang munafik, waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini melihat ini bisa digoreng ini. Ya. Akhirnya apa? Memberikan desas-desus. Oh, istrinya Nabi yang bernama Aisyah sedang selingkuh ya, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, kemudian ternyata Allah mentakdirkan setelah dari situ Ibunda Aisyah ini sakit, Pak, jatuh sakit di rumah terus. Ternyata akhirnya loh bener kan? Nabi itu tidak tahu istrinya berselingkuh dengan Sofwan, akhirnya digoreng terus. Ya. Dan ternyata Nabi pun minta petunjuk kepada Allah. Bagaimana tentang kedudukan Aisyah ini? Di satu sisi Allah juga menguji Nabi sampai peristiwa ini berlangsung selama 1 bulan dan para sahabat ya termasuk keluarganya dari Aisyah, karena Aisyah ini masih ada kerabat dekat dengan Abu Bakar ya. Para kerabatnya itu juga termakan dengan mobilisasi atau gosip yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Akhirnya tepat pada 1 bulan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nur, kalau nggak salah surat An-Nur ayat 21 sampai 27 diterangkan. Ternyata Allah menerangkan kedudukan Ibunda Aisyah
bahwasannya itu hanyalah gosip semata. Bayangkan, inilah propaganda orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik ini mendapatkan hukuman yang berat di sisi Allah karena apa? Kejahatan di dalam hatinya, kejahatan dalam pikirannya. Makanya kalau kita melihat peradilan, hukum peradilan, ketika melakukan suatu kejahatan, pasti yang paling berat mendapatkan vonis hukuman itu aktor intelektualnya, bukan pelakunya. Kalau ada seseorang yang membunuh, ya, mungkin dia akan mendapatkan hukuman sekian. Tetapi ketika dia mengaku saya disuruh si fulan untuk melakukan perencanaan pembunuhan, maka aktor intelektualnya inilah yang akan mendapatkan hukuman lebih besar dibanding pelakunya. Ini contoh bahwa orang munafik itikad, munafik di dalam hatinya, keyakinannya, mendapatkan hukuman yang besar di sisi Allah karena apa? Kejahatan di dalam hatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus menjaga hati kita ya, agar tetap bersih, berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa berikan hidayah dan petunjuk, agar juga hati kita ini bersihkan dari sifat-sifat kemunafikan. Dan kita juga harus mampu mendeteksi jangan-jangan ada sifat-sifat kemunafikan di dalam diri kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan pada kesempatan hari ini saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.